Berita terkini mengenai Hamas menunjukkan bahwa Israel terus berupaya mencari dan menemukan pasukan Hamas. Meskipun banyak media melaporkan tentang tindakan Israel yang dianggap zalim, seringkali mereka tidak memperhatikan kejahatan yang dilakukan oleh Hamas. Dalam waktu dekat, kebenaran akan terungkap. Pada hari Minggu, 8 Juni, militer Israel mengundang sekelompok kecil jurnalis asing untuk menyaksikan langsung sebuah terowongan yang terletak di bawah rumah sakit Eropa di kota Khan Younis, Gaza. Lokasi tersebut diklaim sebagai tempat ditemukannya jenazah Muhammad Sinwar, salah satu tokoh penting Hamas dan saudara dari pemimpin tertinggi kelompok tersebut di Gaza, Yahya Sinwar. Juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Avi Defrin, menyatakan bahwa terowongan itu sebelumnya digunakan sebagai pusat komando dan pengendalian utama Hamas, serta menjadi target dalam operasi militer Israel baru-baru ini. Meskipun Israel telah merilis bukti pada beberapa insiden sebelumnya, tidak semua pernyataan resmi mereka dapat diverifikasi secara independen. Defrin menekankan bahwa serangan di sekitar rumah sakit Eropa dilakukan dengan perencanaan matang untuk menghindari kerusakan langsung terhadap fasilitas medis tersebut. Dalam penggeledahan terbaru, tentara Israel menemukan parit besar yang digali di depan pintu masuk unit gawat darurat rumah sakit. Parit tersebut mengarah ke sebuah terowongan sempit dari beton yang diakini digunakan oleh militan Hamas sebagai tempat perlindungan. Di dalam terowongan tersebut, pasukan Israel mengklaim telah menemukan persenjataan, amunisi, uang dalam jumlah besar, serta dokumen-dokumen yang saat ini sedang diperiksa untuk kebutuhan intelijen. Menurut pihak militer Israel, penemuan ini menjadi bagian penting dari upaya mereka untuk mengungkap infrastruktur bawah tanah Hamas yang diduga terhubung ke berbagai lokasi strategis di jalur Gaza. Terowongan-terowongan ini, kata Defrin, merupakan bagian dari jaringan luas yang dirancang untuk menghindari deteksi, memungkinkan pergerakan para pejuang, serta menyimpan persenjataan dan logistik lainnya. Beberapa bagian terowongan dilengkapi dengan ventilasi dan sistem komunikasi internal, yang menunjukkan penggunaannya dalam operasi militer berskala besar. Selain senjata dan amunisi, pasukan Israel juga menemukan berbagai dokumen dan perangkat elektronik yang diakini menyimpan data penting. Barang-barang tersebut kini sedang dianalisis lebih lanjut oleh tim intelijen untuk mengumpulkan informasi mengenai struktur komando Hamas, jaringan komunikasi internal, serta kemungkinan kontak dengan aktor luar. Defrin menyatakan bahwa operasi di sekitar rumah sakit itu merupakan bagian dari fase lanjutan dalam upaya militer Israel untuk membongkar dan menghancurkan apa yang mereka sebut sebagai jantung logistik dan strategis Hamas di bagian selatan Gaza. Ia mengklaim bahwa operasi tersebut berhasil dilakukan tanpa merusak bangunan utama rumah sakit, meskipun kerusakan terlihat di area sekitarnya akibat pertempuran yang intens. Namun, situasi ini menimbulkan reaksi beragam dari komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan. Banyak pihak mengecam penggunaan fasilitas medis sebagai lokasi militer, baik oleh kelompok bersenjata maupun oleh pasukan yang menyerangnya. Beberapa organisasi HAM menyerukan penyelidikan independen untuk memastikan apakah tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak melanggar hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa yang melindungi fasilitas kesehatan dalam zona konflik. Sementara itu, warga sipil di Khan Younis terus menghadapi kondisi yang sangat sulit. Banyak di antara mereka kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, makanan, dan perawatan medis. Kehancuran yang luas juga menghambat upaya bantuan kemanusiaan yang berusaha masuk ke wilayah tersebut. Dengan ditemukannya jenazah tokoh penting Hamas, seperti Muhammad Sinwar dan Muhammad Sabana, militer Israel menyatakan bahwa ini menjadi bukti keberhasilan mereka dalam melemahkan struktur kepemimpinan Hamas di Gaza. Namun, pertempuran yang terus berlangsung menunjukkan bahwa konflik masih jauh dari akhir, dan risiko terhadap warga sipil tetap sangat tinggi. Reaksi dunia internasional terhadap operasi terbaru Israel pun beragam. Sejumlah negara barat, termasuk Amerika Serikat, menyatakan dukungan atas hak Israel untuk membela diri, tetapi tetap menekankan pentingnya meminimalkan korban sipil dan melindungi fasilitas sipil seperti rumah sakit dan sekolah. Di sisi lain, beberapa negara dan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kemanusiaan seperti Médecins Sans Frontières, MSF, menyoroti tingginya jumlah korban sipil dan menyatakan keprihatinan atas operasi militer di sekitar fasilitas medis. Juru bicara PBB untuk urusan kemanusiaan mengungkapkan bahwa serangan terhadap fasilitas kesehatan, meskipun diduga digunakan untuk kepentingan militer, tetap memerlukan investigasi independen guna memastikan akuntabilitas dan keadilan. Dalam situasi perang,
rumah sakit memiliki perlindungan hukum yang kuat. Setiap dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut harus dibuktikan dengan bukti konkret, bukan sekadar klaim sepihak, ungkapnya dalam pernyataan resmi. Sementara itu, Hamas menolak klaim Israel bahwa para pemimpin mereka bersembunyi di bawah rumah sakit, menyebut tuduhan itu sebagai bagian dari upaya propaganda untuk membenarkan serangan terhadap infrastruktur sipil. Dalam pernyataan pers, mereka juga membantah kematian Muhammad Sinwar, meskipun Israel mengklaim memiliki bukti DNA yang menguatkan identitas jasad yang ditemukan. Di tengah tarik-menarik narasi antara kedua belah pihak, warga Gaza tetap menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarga, rumah, dan terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang tidak memiliki fasilitas memadai. Krisis kemanusiaan semakin memburuk akibat terbatasnya akses bantuan internasional, terutama setelah banyak jalur distribusi hancur akibat pertempuran. Lembaga-lembaga bantuan internasional terus menyerukan gencatan senjata kemanusiaan untuk memungkinkan masuknya pasokan kebutuhan pokok dan evakuasi medis. Namun, hingga kini, upaya diplomatik masih menemui jalan buntu karena belum tercapainya kesepakatan gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas. Situasi di Gaza juga telah memicu aksi protes di berbagai belahan dunia, termasuk di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara. Demonstran menyerukan diakhirinya kekerasan dan meminta komunitas internasional untuk bertindak lebih tegas dalam melindungi warga sipil di wilayah konflik. Tekanan terhadap pemerintah-pemerintah dunia untuk mengambil langkah lebih aktif dalam mendorong solusi damai semakin meningkat. Dengan dinamika yang terus berkembang, operasi militer Israel di Khan Yunis dipandang sebagai babak baru dalam konflik yang sudah berlangsung lama. Meski satu persatu pemimpin Hamas diklaim berhasil dilumpuhkan, pertanyaan besar tetap menggantung. Seberapa jauh langkah ini akan membawa stabilitas, dan apakah jalan menuju perdamaian benar-benar bisa terbuka di tengah penderitaan rakyat Gaza? Pakar-pakar politik Timur Tengah memandang peristiwa terbaru ini sebagai penegasan bahwa konflik antara Israel dan Hamas telah memasuki fase yang semakin kompleks dan brutal. Meskipun keberhasilan militer Israel dalam menargetkan tokoh-tokoh senior Hamas digambarkan sebagai capaian strategis, sebagian analis justru mengingatkan bahwa keberhasilan militer belum tentu menghasilkan penyelesaian jangka panjang. Selama tidak ada solusi politik yang komprehensif untuk persoalan Palestina, tindakan militer seperti ini hanya akan menjadi lingkaran kekerasan yang berulang, kata seorang analis dari lembaga riset internasional yang berbasis di London. Ia menambahkan bahwa setiap serangan terhadap wilayah sipil, terutama fasilitas kesehatan, berpotensi memperburuk kebencian dan memperkuat narasi perlawanan di kalangan warga Palestina. Israel sendiri mengklaim bahwa operasi-operasi di Gaza dilakukan dengan mempertimbangkan hukum internasional dan prinsip proporsionalitas dalam konflik. Mereka menyatakan bahwa serangan diarahkan hanya pada infrastruktur dan individu yang secara langsung terlibat dalam aktivitas militer, dan setiap langkah telah dikaji oleh penasihat hukum militer sebelumnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa korban sipil terus berjatuhan dan kehancuran meluas di permukiman, sekolah, serta fasilitas umum lainnya. Salah satu tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana komunitas internasional dapat memastikan akuntabilitas dari berbagai tindakan di medan perang, baik oleh Israel maupun oleh Hamas. Laporan-laporan dari organisasi HAM terus mencatat adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dari kedua belah pihak, tetapi investigasi independen sering terhambat oleh akses yang terbatas dan ketidakstabilan di wilayah konflik. Di sisi kemanusiaan, krisis di Gaza semakin memburuk, persediaan obat-obatan menipis, sistem sanitasi rusak, dan ribuan orang terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Laporan UNICEF menyebutkan bahwa trauma psikologis di kalangan anak-anak Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan banyak diantaranya menunjukkan gejala stres pasca trauma, PTSD. Dengan segala ketegangan yang ada, masa depan Gaza dan perdamaian di kawasan tersebut masih diliputi ketidakpastian. Setiap perkembangan di lapangan tidak hanya berdampak pada dinamika lokal, tetapi juga memicu reaksi global yang dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri, hubungan diplomatik, dan stabilitas regional secara lebih luas.